Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan terkhusus kepada dosen pengampu mata kuliah pemberdayaan masyarakat, yaitu Ibu Artadini Akmal, SAP MPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan berkaitan dengan tugas yang telah diberikan, di mana judul yang saya angkat dari paper yang telah dibuat, kemudian saya konversikan menjadi PowerPoint, yaitu pemberdayaan masyarakat miskin Kota Padang melalui program CSR PT Semen Padang. Nah, untuk yang materi pertama, di sini saya akan membahas tentang urgensi dari pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin tersebut. Seperti yang kita ketahui dan saya kutip dari data Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Kota Padang telah mencapai angka 8,73% pada tahun 2023, di mana rata-rata ini melebihi dari rata-rata nasional yang tidak mencapai pada angka tersebut. Masyarakat miskin Kota Padang di sini menghadapi tantangan besar dalam akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, ditambah dengan kurangnya keterampilan dan peluang ekonomi. Kemudian, mengapa pentingnya peran dari CSR PT Semen Padang ini? Sebagai perusahaan besar, PT Semen Padang ini sangat berpengaruh peran dan posisinya pada pemberdayaan masyarakat di Kota Padang. Melalui program CSR-nya, PT Semen Padang telah merancang berbagai inisiatif untuk memperkuat masyarakat miskin, termasuk pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan akses kesehatan, di mana dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Selanjutnya masuk kepada pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih CSR itu. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah komitmen berkelanjutan dari suatu bisnis untuk berperilaku secara etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup tenaga kerja, keluarga, serta masyarakat lokal dan umum. Ini merupakan saya kutip dari WBJSD tahun 1999. Kemudian, pendapat dari Bloomfield dan Frinas mengungkapkan bahwa CSR ini mencakup berbagai teori dan praktik yang mengakui tanggung jawab perusahaan terhadap dampak masyarakat dan lingkungannya, yang seringkali melampaui sekedar kewajiban hukum dan pertanggungjawaban individu. Nah, dari pendapat Bloomfield dan Frinas ini dapat kita garis bawahi bahwasanya CSR itu adalah sebuah tanggung jawab perusahaan atas operasional ataupun pelaksanaan dari perusahaan tersebut yang telah merusak lingkungan ataupun dan mengganggu kehidupan masyarakat di sekitarnya. Kemudian Garriga dan Mel berusaha mengelompokkan konsep-konsep CSR menjadi 4 kategori. Pada kategori yang pertama, perusahaan berfungsi sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan dengan aspek ekonomi dalam hubungan bisnis dan masyarakat yang dipertimbangkan, di mana aktivitas sosial dianggap relevan hanya jika mendukung penciptaan kesejahteraan, dan pendekatan ini dikenal dengan teori instrumental. Kemudian pada kategori yang kedua, menekankan pada peran sosial perusahaan sebagai tekanan dalam hubungannya dengan masyarakat, dan tanggung jawabnya dalam ranah politik yang berkaitan dengan kekuatan ini. Kemudian pada kategori yang ketiga, melibatkan integrasi tuntutan sosial dalam berbagai strategi bisnis, dengan pandangan bahwa bisnis bergantung pada masyarakat untuk kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Ini dilihat dari sudut pandang teori integratif. Kemudian pada kategori yang terakhir, yaitu mempertimbangkan nilai-nilai etis dalam hubungan antara bisnis dan masyarakat, menekankan tanggung jawab sosial sebagai kewajiban etis yang harus diutamakan, dan istilah ini dikenal sebagai teori etis. Nah, ada 4 kategori yang telah diungkapkan dan dikelompokkan oleh Georgia dan Mel. Berdasarkan konsep yang dikembangkan tersebut, salah satu poin dalam Corporate Social Responsibility ataupun CSR adalah kewajiban etis perusahaan sebagai bentuk bakti sosial dalam lingkungan. Salah satu bentuk output dari program CSR adalah pemberdayaan masyarakat miskin. Mengutip dari pendapat rendah, mengatakan bahwasanya pemberdayaan masyarakat itu adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan motivasi,
kesempatan, dan kemampuan masyarakat sehingga mereka dapat lebih mudah mengakses sumber daya yang dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam menentukan masa depan dan kontribusi untuk mewujudkan kualitas hidup mereka dan komunitas mereka. Kemudian, Bernice dan Miche juga mendefinisikan terkait dengan pemberdayaan, di mana pemberdayaan itu adalah upaya untuk menghilangkan batasan-batasan birokratis yang membatasi individu dan mendorong mereka yang menggunakan keterampilan, pengalaman, energi, dan ambisi mereka seefektif mungkin. Ini adalah kutipan dari Sedar Mayanti tahun 2000. Nah, partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai aspek-aspek yang mungkin tidak terjangkau oleh pemerintah. Dalam konteks ini, program pemberdayaan masyarakat miskin menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan. Nah, sehubungan dengan PT Semen Padang dalam menanggapi ataupun berusaha untuk memberdayakan masyarakat miskin, mereka membuat sebuah bentuk program pemberdayaan. Bentuk program pemberdayaan masyarakat miskin oleh PT Semen Padang adalah dengan cara bermitra dan berkolaborasi pada organisasi masyarakat setempat, di mana melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam upaya pembangunan. Melalui pemberdayaan masyarakat dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk mencapai aspek-aspek yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Nah, perusahaan bersama dengan kerapatan adat nagari, khususnya di wilayah Kecamatan Lubuk Kilangan, membentuk wadah untuk mengelola dana CSR. Dan dana CSR ini dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat di wilayah ring 1 perusahaan, sehingga program-program yang dilaksanakan berorientasi pada kebutuhan dan prioritas masyarakat itu sendiri, dinamakan Forum Nagari. Forum Nagari pada Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang yang berada pada ring 1 perusahaan PT Semen Padang ini terdiri dari 7 forum nagari kelurahan, diantaranya yaitu Kelurahan Batu Gadang, Baringin, Tarantang, Indarung, Kotolalang, Padang Besi, dan Bandabue. Apa sih tujuan dari pembentukan forum nagari ini? Tujuan dari pembentukan forum nagari oleh PT Semen Padang dan Kerapatan Adat Nagari Lubuk Kilangan ini adalah untuk melaksanakan pemberdayaan, khususnya dalam mengatasi ketidakberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin dan usia produktif. Program pemberdayaan masyarakat miskin ini dilakukan untuk melalui organisasi forum nagari. Dana yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan laba bersih per tahunnya, di sini setelah saya kutip bahwasanya ditetapkan sebesar 3,5% untuk pelaksanaan dana CSR. Salah satu forum nagari yang melaksanakan pemberdayaannya adalah Kelurahan Beringin. Hal yang dilakukan oleh perusahaan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau PT, yang menyatakan dalam undang-undang tersebut bahwasanya adanya komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya. Dan pada pasal 1 ayat 3 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah kewajiban perseroan. Nah, pada kondisi ini PT Semen Padang telah mengimplementasikan dan merealisasikan dari pelaksanaan undang-undang tersebut dengan melaksanakan program CSR terkhusus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Namun dalam pelaksanaan hal tersebut terdapat beberapa hambatan dalam implementasinya. Semen Padang melalui forum nagari yang dibentuknya terdapat berbagai kendala yang dihadapi. Kendala adalah faktor yang dapat menghambat pelaksanaan suatu kegiatan. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, terdapat hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi. Di sini saya mengutip pendapat dari Hassen dan Moen, yaitu mengklasifikasikan dua jenis kendala berdasarkan asalnya, yaitu kendala internal dan kendala eksternal. Nah, kendala internal pada kondisi program pemberdayaan masyarakat oleh PT Semen Padang ini, hambatannya muncul dari dalam PT Semen Padang sendiri, di mana dilansir dari beberapa media, terdapat adanya beberapa konflik kepentingan, kurangnya pemahaman mengenai konsep pemberdayaan masyarakat karena ketidakpiawaian oleh sumber daya manusia dari perusahaan tersebut, kemudian
keterbatasan anggaran, dan lambatnya proses pencairan dana dikarenakan dinamika perusahaan. Hal ini yang menyebabkan kadang-kadang implementasi dari realisasi anggaran CSR oleh PT Semen Padang menghadapi hambatan. Kemudian ada kendala eksternal yang berasal dari luar dalam pemberdayaan oleh PT Semen Padang ini, yaitu adanya ketergantungan masyarakat terhadap hal yang diberikan. Kemudian adanya kurang sosialisasi sehingga banyak masyarakat belum memahami konsep pemberdayaan dan kesulitan dalam memperoleh penggunaan lahan atau pembukaan lahan baru. Karena semakin besar aktivitas ataupun operasional dari perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan ataupun potensi eh, pemberian dana CSR oleh perusahaan kepada masyarakat di sekitarnya. Nah, berdasarkan kondisi ini, saya melakukan analisis secara mendalam, di mana saya mengkritisi beberapa hal terkait dengan pelaksanaan program ini. Yang pertama yaitu tentang keaslian komitmen CSR yang dilakukan oleh PT Semen Padang. Nah, PT Semen Padang menunjukkan komitmen terhadap CSR dengan mengalokasikan 3,5% dari laba bersihnya untuk program pemberdayaan masyarakat. Walaupun ini merupakan langkah-langkah yang positif, penting untuk menilai apakah komitmen ini benar-benar didorong oleh rasa tanggung jawab sosial yang tulus atau hanya kepentingan komersial semata. Menurut teori CSR dari Garriga dan Mel, CSR bisa dilihat dari berbagai perspektif, seperti teori instrumental yang memandang CSR sebagai alat untuk mencari keuntungan. Pertanyaannya yaitu apakah program pemberdayaan masyarakat oleh PT Semen Padang ini lebih bersifat strategis untuk menjaga citra perusahaan dan hubungan dengan masyarakat, atau benar-benar berdasarkan tanggung jawab sosial yang mendalam. Nah, hal ini masih tanda tanya bagaimana langkah yang dilakukan oleh PT Semen Padang tersebut. Kemudian, yaitu efektivitas program. Bentuk program pemberdayaan masyarakat miskin yang dilaksanakan melalui Forum Nagari merupakan adalah langkah yang baik. Namun, adanya kendala internal seperti konflik kepentingan dan keterbatasan anggaran serta kendala eksternal yang dimana masyarakat mengalami ketergantungan dan kurangnya sosialisasi yang dapat menghambat efektivitas program ini, penting untuk melakukan evaluasi kritis terhadap mekanisme pengelolaan dan distribusi dana CSR, serta memastikan transparansi dalam proses pengambilan keputusannya. Kemudian yang terakhir pada analisis program pemerintah, yaitu berkaitan dengan sinergi dengan kebijakan pemerintah. Dalam konteks pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan, sinergi antara inisiatif perusahaan dan kebijakan pemerintah, terkhusus pada pemerintah Kota Padang, sangatlah penting. Sejauh mana PT Semen Padang bekerjasama dengan pemerintah lokal dan nasional untuk mengatasi isu-isu struktural yang mungkin tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, melainkan butuh dari pihak-pihak lain untuk berkolaborasi dan bermitra dalam menghadapi isu-isu struktural tersebut. Apakah ada kerangka kerja kolaboratif yang memungkinkan penyelarasan tujuan dan sumber daya antara sektor swasta dan publik? Itulah critical thinking saya terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin oleh PT Semen Padang. Mungkin itu saja presentasi ataupun pemaparan dari materi yang telah saya buat dalam paper sebelumnya. Mohon maaf mungkin ada kurang jelas ataupun kurang memahami bagi teman-teman terkait penjelasan yang telah saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Nah, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman yang telah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, dan saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih semuanya, dan kepada Ibu dosen pengampu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.